materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan semiologi Roland Barthes. Barthes mengungkapkan bahwa bahasa merupakan sebuah sistem tanda mencerminkan asumsi-asumsi dari masyarakat dalam waktu tertentu. Sebagaimana pandangan Saussure, Barthes juga meyakini bahwa hubungan antara penanda dan pertanda dalam tataran detonaftif, sedangkan Barthes menyempurnakan dengan mengembangkan sistem penandaan pada tingkat konotatif. Selain itu, Barthes juga melihat aspek lain dari penandaan, yakni mitos yang menandai masyarakat. Dalam semiologi Laurent Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tahap pertama, sementara konotasi merupakan sistem signifikasi tahap kedua. Dalam hal ini, denotasi lebih diasosiasikan dengan ketertutupan. Makna dengan demikian merupakan sensor atau resepsi politis. Mitologi atau mitos yang berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Berbicara konotasi. Konotasi adalah istilah yang digunakan Barthes untuk menunjukkan signifikan tahap kedua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaan. Wibowo. Konotasi mempunyai makna yang subjektif atau tidak intersubjektif. Pada signifikan tahap kedua, yang berhubungan dengan isi tanda bekerja melalui mitos, mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Mitos merupakan produk kelas sosial yang sudah mempunyai suatu dominasi. Mitos primitif misalnya mengenai hidup dan mati, manusia dan dewa, sedangkan mitos masa kini misalnya mengenai femininitas, maskulinitas, dan ilmu pengetahuan serta kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi terdapat 5 kode yang membangun sebuah teks karya sastra menurut Roland Barthes, yaitu yang pertama kode hermeneutik atau biasa disebut dengan kode teka-teki yang berkisar dengan harapan pembaca untuk mendapatkan kebenaran bagi pertanyaan yang muncul pada teks. Yang kedua yaitu kode semas atau sema. Kode sema atau biasa disebut dengan kode korelatif menawarkan banyak sisi dalam proses pembacaan, pembaca menyusun tema. Dan yang ketiga yaitu kode simbolik atau SIM. Kode ini merupakan aspek pengkodean fiksi yang paling khas bersifat struktural dan tepatnya menurut konsep Roland Barthes yaitu pasca struktural. Dan yang keempat yaitu kode proaretik atau ACT. Kode tindakan di mana kode ini dianggap sebagai perlengkapan utama teks yang dibaca orang. Dan yang terakhir yaitu kode kultural atau REF. Jadi kode ini membangkitkan suatu badan pengetahuan tertentu yang memiliki banyak jumlahnya. Kode ini dianggap sebagai acuan teks ke benda-benda yang sudah diketahui oleh budaya. Terima kasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nida. Oke, sekarang kita memasuki bab pembahasan. Nah, di sini bab pembahasan dimulai dari bab deskripsi data. Nah, di deskripsi data ini terdapat 6 bait dalam puisi seperti berhenti. Nah, 6 bait itu akan dianalisis menggunakan 5 kode Barthes untuk mendapatkan makna yang terdapat dalam puisi seperti berhenti ini. Nah, di sini baris-baris pada puisi ini akan diseleksi, akan dipilih yang menjadi leksia itu yang baris yang mana, kemudian leksia tersebut akan kita analisis maknanya. Nah, di sini misal contoh penyeleksiannya, ini saya contohkan pada 2 bait saja. Misal pada bait pertama, ini ada 3 baris dalam bait pertama, yaitu di dalam cinta tidak ada masa, di dalam rindu tidak ada waktu, seperti berhenti, padahal abadi. Nah, 3 baris ini itu semuanya termasuk dalam kode denotasi. Nah, dari 3 baris ini yang menjadi leksia ada pada baris yang terakhir, yaitu baris yang ketiga yang bunyinya seperti berhenti, padahal abadi. Kenapa dia menjadi leksia? Karena dia yang memiliki makna inti pada bait ini, atau yang memiliki makna lebih daripada baris-baris yang lain.
Nah, kemudian kita contohkan juga pada bait yang keempat, yaitu terdapat bukan. Kita contohkan pada bait yang kelima saja. Ini terdapat 2 baris dalam bait kelima ini yang bunyinya di dalam cinta tidak ada rekayasa, di dalam cinta tidak ada haru biru. Nah, di dalam cinta tak ada rekayasa ini pada baris pertama ini termasuk dalam kode denotasi, dan baris yang kedua ini dia termasuk dalam kode semik atau kode konotatif. Dan kedua baris ini mereka menjadi leksia, dua-duanya menjadi leksia karena memiliki makna. Dari baris itu ada maknanya begitu. Kemudian bab analisis data dan makna puisi seperti berhenti. Nah, di bab ini kita akan menganalisis, akan memaknai baris-baris yang telah kita pilih menjadi leksia. Karena kita tadi mengambil contoh bait pertama, maka kita akan mencontohkan analisis data pada bait pertama juga. Nah, di sini leksianya berbunyi seperti berhenti padahal abadi. Nah, baris ini menunjukkan petanda 1 yang berbunyi seperti berhenti padahal abadi. Dia merupakan data pertama dalam ranah denotasi. Nah, penanda ini kemudian melahirkan petanda 2 dalam ranah denotasi yang berarti kekekalan. Kekekalan ini memiliki arti abadi selama-lamanya, tidak akan hilang ditelan masa. Kemudian ketika penanda 1 dan petanda 2 ini digabungkan, maka akan terbentuklah petanda ketiga dalam ranah denotasi juga, yaitu berarti memiliki arti selama-lamanya. Nah, jika diartikan, baris ini memiliki arti bahwa cinta yang diberikan itu terlihat seperti berhenti. Padahal memberikan cintanya dia itu berhenti. Tetapi cinta itu sebenarnya tetap ada, menetap selama-lamanya. Meskipun waktu berhenti, tapi cinta itu tetap ada gitu. Nah, kita contohkan juga pada bait yang kelima, seperti yang kita ambil dalam contoh pembahasan deskripsi data itu. Nah, di sini di dalam cinta bunyinya baris kelima, bait kelima itu yang menjadi leksia. Di dalam cinta tidak ada rekayasa, di dalam cinta tidak ada haru biru. Penanda 1 yang berbunyi di dalam cinta tak ada rekayasa dulu ini dulu. Ini merupakan data kelima dalam ranah denotasi. Kemudian penanda 1 ini melahirkan petanda 2 dalam ranah denotasi yang berarti memanipulasi. Kemudian jika penanda 1 dan petanda 2 ini digabungkan, maka lahirlah petanda 3 dalam ranah denotasi juga yang berarti dibuat-buat. Kemudian pada kalimat di dalam cinta tidak ada haru biru. Ini merupakan penanda 1 yang termasuk dalam kode semik atau konotatif. Kemudian melahirkan penanda 2 dan penanda 3 yang berarti keributan, kerusuhan, atau kekacauan. Nah, kalimat ini maka kalimat dalam 2 baris ini memiliki makna bahwa di dalam cinta sesungguhnya tidak ada kebohongan. Nah, cinta itu tidak dibuat-buat, tetapi datang dengan ketulusan. Dengan adanya ketulusan, maka di dalam cinta terdapat ketenangan dan kenyamanan, bukan keributan atau kekacauan. Terima kasih, ini yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.